Train me like a machine. Gadis ini adalah Hannah dan ayahnya bernama David. Mereka telah bersembunyi di dalam hutan selama 16 tahun. Selama itu, ayahnya melatih Hannah dengan sangat keras. Meninju 10.000 kali sehari, latihan menembak jarak jauh, dan 1.000 kali push up. Hannah juga harus berlari sejauh 100 km sambil membawa keranjang di punggungnya. Tujuan ayahnya satu, menjadikan Hannah seorang pejuang untuk membalas dendam atas kematian ibunya. 16 tahun lalu, ibu Hannah yang sedang hamil ditelantarkan dalam kondisi tak berdaya. David menemukan wanita itu dan membujuknya agar mengizinkan Hannah yang belum lahir ikut serta dalam program modifikasi genetik. Begitu lahir, Hannah langsung dibawa pergi. David jatuh cinta pada ibunya Hannah. Sang ibu memohon pada David untuk mengembalikan anaknya. David bimbang, tapi akhirnya memutuskan untuk menyusup ke markas eksperimen dan menculik Hannah. Namun keputusan itu berujung pada kematian ibu Hannah. Carly, orang yang bertanggung jawab atas program itu, memerintahkan pembunuhan mereka. Mobil mereka menabrak pohon dan ibu Hannah pun tewas. Sejak saat itu, David membawa Hannah bersembunyi di hutan. Waktu berlalu begitu cepat, 16 tahun kemudian Hannah sudah tumbuh remaja. Di masa pubertas, rasa ingin tahunya pada hal-hal baru semakin besar. Ia berlari liar di hutan mengejar pesawat terbang. Tapi David sudah menetapkan garis merah. Dia dilarang melintasi batas tertentu demi keselamatannya. Suatu hari, Hannah nekat keluar dan bertemu seorang pemuda bernama Con. Con bertanya di mana ia tinggal. Hannah menunjuk ke arah hutan. Con yang bosan menebang pohon sendirian setiap hari merasa senang ada teman. Ia memberinya coklat, mengajak Hannah bermain, dan bahkan mengajaknya ke stasiun penerima satelit untuk melihat bintang. Namun mereka tak tahu alarm di tempat itu menyala. Hari itu menjadi hari paling membahagiakan bagi Hannah. Ia merasakan manisnya berinteraksi dengan lawan jenis untuk pertama kalinya. Penjaga datang menyerbu. Con ketakutan, hampir berlutut. Hannah langsung kabur. Penjaga mulai menembaki mereka. Hannah ketakutan, takut tertangkap, juga takut dimarahi ayahnya. Tapi David tidak memarahinya. Ia hanya memeluk dan menenangkannya. Malam berikutnya, Hannah menyadari sesuatu yang tidak beres. Ada 3 mesin mengelilingi kita. Mereka pun kabur. Tapi menembus pengepungan tidak mudah. Mereka menjatuhkan satu penjaga dan memutuskan untuk berpisah. Hannah mengambil radio panggil dan lari ke arah berlawanan. Untuk membantu ayahnya lolos, Hannah sengaja memperlihatkan diri. "Tolong aku," katanya. Sekilas ia tampak seperti gadis kecil tak berdaya. Padahal sebenarnya ia adalah pembunuh terlatih. Ia berpura-pura butuh kenyamanan, lalu diam-diam mengambil jepit rambut perwira wanita. Saat Carly, si pimpinan, menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Hannah terus berlari dan secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah laboratorium. Ia menembak mati seorang pria dan membiarkan seorang wanita pergi. Ia mengambil laporan DNA dari meja, lalu bersembunyi dan menyergap penjaga wanita. Hannah mengganti pakaiannya dengan seragam penjaga itu dan berjalan santai melewati penjaga lainnya. Ia membuka pintu keluar melalui tangga dan menyadari bahwa penjara rahasia itu terletak di tengah padang pasir luas. Sementara itu, sebuah keluarga sedang berlibur dengan mobil dan tiba di tempat itu. Orang tuanya bertengkar, si anak perempuan tak tahan lalu kabur. Namun, tindakannya gegabah dan ia malah tersesat. Namanya Vivi. Ia berjalan di padang pasir hingga sandalnya rusak. Secara kebetulan, ia bertemu Hannah. Vivi menangis minta tolong. Hannah menolongnya dan membantu menemukan keluarganya. Keluarga Vivi pun mengajak Hannah ikut bersama mereka. Dari situ, Hannah mendapatkan persahabatan pertamanya dan menjadi sahabat karib Vivi. Mereka belanja bersama, foto bersama di mesin foto booth. Vivi mengajarinya berdandan, bahkan pergi ke disko bareng. Hannah juga sempat mengirim email kepada ayahnya. Namun akhirnya, Hannah harus meninggalkan keluarga Vivi demi bertemu kembali dengan David. Vivi sedih berpisah dan memberinya alamat agar Hannah bisa mengunjunginya suatu saat nanti. Saat itu, anak buah Carly menemukan jejak Hannah lagi. Hannah melihat mereka
langsung mendorong Vivi menjauh dan kabur. Ia dikepung di lantai 2 lalu bertarung. Hannah keluar dari gedung, melihat kereta mulai berjalan dan berhasil melompat naik ke atasnya untuk kabur. Sementara itu, David mengolesi tubuhnya dengan mentega lalu berenang menuju Berlin. Dengan kecepatan 66 mil laut per jam, ia butuh 2 hari untuk sampai. Hannah yang belum makan berhari-hari mencari makanan dari tempat sampah. Saat itulah seorang preman mencoba mengganggunya. Untungnya, David tiba dan mengalahkan preman itu dengan mudah. Ayah dan anak itu akhirnya bersatu kembali. David menghubungi rekan-rekan lamanya, Sasha, Dick, dan Lucas. Mereka bersiap menghadapi Carly, tapi David tak ingin Hannah terlibat. Carly adalah kepala program modifikasi genetik. Dia yang secara tak langsung menyebabkan kematian ibu Hannah, dan David ingin balas dendam. Carly yang khawatir keluarganya terancam memutuskan menyerang duluan. Konflik besar pun mendekat. David dan rekan-rekannya butuh peralatan dan terpaksa mencuri dari gudang senjata resmi. Mereka memanfaatkan celah patroli penjaga, membobol kunci, dan mengambil senjata. Saat itu Hannah menunggu di mobil sambil menyalakan musik dan menari. Tapi mobilnya tidak kedap suara. Penjaga mendengarnya dan segera kembali. Hannah menabrakkan mobil ke pagar dan masuk ke gudang untuk menjemput semua orang. Tembakan berhamburan di mana-mana. David dan yang lain melompat ke dalam mobil dan kabur. Di sisi lain, Carly juga tiba di Berlin. Sasha segera memberitahu David. David membuat 2 persiapan. Selain 3 rekannya, ia juga menghubungi 1 rekan tambahan untuk berjaga-jaga. Carly juga menebak David akan mencari bantuan dari rekan lamanya dan memfokuskan target pada Lucas. Setelah pensiun, Lucas hidup miskin dan menjadi sosok lemah. Carly menawarkan uang padanya. Malam itu, Lucas pulang agak larut dan ekspresinya aneh. Hannah langsung curiga dan memperingatkan David. Dia bau ketakutan, seperti rubah yang tahu hidupnya tinggal sebentar. Esoknya, saat akan bergerak, David mengubah rencana. Ia tidak meninggalkan Hannah. Mereka pergi bersama naik mobil. Mereka langsung kabur. David menyuruh sopir tua membawa Hannah menjauh. Lalu ia sendiri menemui Lucas. David berharap Lucas tidak mengkhianatinya. Mereka membicarakan masa lalu. Pada akhirnya Lucas mengaku. Ia memakai pakaian David dan keluar dari bar lalu ditembak mati oleh Carly. David lolos lewat sisi lain, melempar granat asap sambil menembak untuk mengalihkan perhatian. Carly mengejar hingga ke gang dan akhirnya justru tertangkap oleh David. David mengambil ponsel Carly dan memainkan kartu keluarga, memohon demi anak-anak mereka masing-masing. Ia berkata, "Kita sama-sama melindungi keluarga. Kalau kau bantu aku dan Hannah kabur, aku akan melepaskanmu." Lalu, di depan Carly, David menembak anak buahnya sendiri. Di sisi lain, Hannah dibawa pulang oleh sopir tua. Istri si sopir tidak bicara apa-apa, tapi ekspresinya jelas tak suka. Ia tak membenci Hannah, tapi takut sesuatu akan terjadi pada suaminya. Suatu hari, Hannah menemukan laporan di rumah si sopir. Setelah dibaca, ternyata laporan DNA miliknya. Tertulis bahwa ayah kandungnya tidak diketahui. Saat itulah Hannah menyadari bahwa David bukanlah ayah kandungnya. Di waktu bersamaan, Carly bertemu rekannya, Carl, dan berkata bahwa ia telah menangkap David. Carl bertanya kenapa tidak segera membawanya kembali. Carly bilang David punya informasi penting dan harus diekstradisi secara rahasia. Carly minta Carl siapkan pesawat. Carl bingung karena wewenangnya terbatas, tapi akhirnya setuju. Atasan segera mengirim pejabat tinggi bernama Jerome kepada Carl. Jerome langsung mempertanyakan tindakan Carl. Carl mengaku semuanya. Jerome bertanya, "Apa kamu tidak curiga?" Carl tiba-tiba ingat, Carly memesan kopi, padahal ia sudah bertahun-tahun tak minum kopi. Jerome semakin yakin Carly dikendalikan David. Hari itu, David dan Hannah bertemu lagi dan menuju bandara. Dick menjaga Carly. Saat Dick hendak bergerak, Jerome muncul dan menyelamatkan Carly. David berpamitan dengan rekan-rekannya dan hendak naik pesawat bersama Hannah. Tapi Hannah menatap David dan berkata, "Aku tidak mau pergi bersamamu. Ayo, cepat." "Tidak, semua yang kau katakan bohong." Hannah emosi dan meninggalkan David. Di saat yang sama, pasukan yang menyamar di pesawat tak sabar dan menyerang. David menembak balik. Dalam hujan peluru,
Hannah sempat menoleh, tapi akhirnya tetap pergi. Jerome dan Carly mengejar David. Sopir tua dan Sasha datang membantu David dan menyelamatkannya. Malam itu, sekelompok imigran gelap menemukan Hannah di kendaraan mereka. Ia ingin menemui sahabatnya, Vivi. Keputusan itu tepat. Vivi menyembunyikan Hannah di mobil ayahnya dan memberinya makanan setiap hari. Ia bahkan mengajak Hannah ke pesta teman sekolah dan memperkenalkan Hannah pada Anton. Hari berikutnya, mereka bertiga pergi jalan-jalan. Curly, sahabat pria Vivi, diam-diam menyukai Vivi. Tapi Vivi menyukai Anton. Masalahnya Anton justru jatuh cinta pada Hannah. Malam itu, Vivi mabuk berat dan Curly menjaganya. Sementara itu, Hannah dan Anton menghabiskan malam romantis bersama. Di sisi lain, David terluka parah dan tidak bisa pergi ke rumah sakit. Sasha membawanya ke dokter hewan yang mengobatinya, tapi peluru harus dibiarkan di dalam tubuhnya. Jerome menemukan si sopir tua. Seorang penembak jitu membidik anak si sopir. Jerome bertanya di mana David. David keluar untuk berjemur. Sasha menyuruhnya istirahat, tapi tiba-tiba peluru menembus tubuh Sasha. Sekelompok orang mengepung mereka. David akhirnya tertangkap. Ternyata si sopir mengkhianatinya, meskipun ia tak punya pilihan. David tidak langsung dibunuh, karena target sebenarnya adalah Hannah. Jerome yang kini memegang kendali mulai menyingkirkan pengaruh Carly. Carly geram dan memutuskan bergerak sendiri. Ia melihat foto Hannah di media sosial Vivi. Saat Hannah dan Vivi pulang, Vivi bertanya apakah Hannah merebut Anton darinya. Hannah mengakui. Mereka pun bertengkar hebat. Vivi pulang dengan marah. Sementara itu, Carly sudah menunggu di rumah. Dia berpura-pura jadi ibunya Hannah dan meminta bantuan Vivi. Akhirnya Vivi dan Hannah sepakat bertemu di kedai kopi. Tapi saat Hannah datang, yang dia lihat malah Carly. Dengan rayuan dan tipu muslihat, Carly mencoba membujuk Hannah untuk ikut dengannya. Katanya, keluarganya akan aman kalau dia mau ikut. Carly pun menghubungi Jerome dan mengaku sudah menemukan Hannah. Ia berharap bisa dapat kembali kekuasaannya, dan Jerome menyetujuinya. Tapi sebelum menjemput Hannah, Jerome menyuruh orang-orangnya untuk menghabisi David. Sayangnya, dia meremehkan kemampuan David. David tahu dari anak buah Jerome bahwa Jerome sedang mencari Hannah. Dia juga menemukan satu fasilitas riset lain lewat komputer, tempat banyak gadis hasil rekayasa genetika ditahan. Akhirnya David berhasil menemukan Hannah lebih dulu. Carly tak berani melawan, jadi David sukses membawa Hannah kabur. Jerome juga datang tak lama setelahnya. David sengaja menyalakan api di tong sampah ruang rapat, bikin kehebohan, dan berhasil menerobos kepungan orang banyak. Dia lalu membajak helikopter Jerome, melempar pilotnya keluar, dan kabur. Jerome kesal, lalu menyuruh anak buahnya membereskan Carly. Dia ingin Carly dibawa ke hutan terpencil. Namun tak disangka, Carly malah berhasil menghabisi anak buah Jerome. Kondisi David makin parah. Dia sadar waktunya sudah nggak lama lagi. Maka dia mencari ayah kandung Hannah, berharap Hannah bisa hidup tenang bersama ayahnya. Di sisa waktunya, David bertekad menghancurkan markas tempat eksperimen itu. Hannah curiga David bakal nekat, jadi dia pingsankan ayah kandungnya dan pakai mobilnya untuk mencari David. Tapi sebelum sampai ke markas, David lebih dulu ditangkap Jerome. Lalu Hannah dan ayahnya berjuang bersama. Mereka berhasil melawan orang-orang Jerome. Bahkan Jerome sendiri terkena ledakan, nasibnya nggak jelas. Setelah semuanya selesai, mereka berdua kabur. David bilang soal markas eksperimen dan mereka putuskan menyelamatkan para gadis di sana. Begitu sampai, para penjaga langsung siaga. Melihat CCTV sudah ditembak David, mereka pun bergerak mengejar. Tak ayal, baku tembak pun tak terhindarkan. Para gadis berhasil dibebaskan, tapi cuma Clara yang mau pergi. Yang lain sudah dicuci otaknya jadi seperti robot tanpa jiwa. Pasukan bersenjata datang. Serangan tentara berhasil menghancurkan fasilitas laboratorium eksperimen berbahaya itu. Luka lama David kambuh dan ditambah luka baru, dia nyaris nggak bisa bertahan. Hannah bantu David keluar. Tiba-tiba Jerome muncul lagi. Ternyata dia belum mati. Tapi di saat genting, Carly datang dan menembak mati Jerome. Dia membiarkan David dan yang lain kabur. Tapi bukan karena dia baik. Carly hanya ingin mendapatkan kekuasaannya kembali. Sayangnya David meninggal dalam pelarian. Hannah dan Clara buru-buru menguburnya. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Sementara itu, sekelompok gadis naik bus menuju markas rahasia lain. Di sana mereka akan dibentuk kembali dan disebar ke masyarakat.
Mereka ini hasil eksperimen genetik sejak dalam kandungan dan dilatih jadi mesin pembunuh sejak kecil. Tapi Hannah dan Clara berhasil lepas dari kontrol organisasi. Mereka sudah bersembunyi di hutan selama 2 tahun, terus diburu. Tapi berkat kemampuan luar biasa, drone organisasi bahkan nggak bisa mendekat. Hannah punya kapasitas paru-paru luar biasa, bisa menyelam lebih dari sejam. Meski drone sudah dekat, dia tetap nggak ketahuan. Setelah drone pergi, barulah dia muncul. Untuk bertahan di hutan, mereka manfaatkan semua yang ada. Hannah jago berburu, bahkan bisa pinjam senapan para pemburu tanpa ketahuan. Kadang mereka masuk villa kosong untuk cari persediaan. Suatu hari, mereka nemu toilet unik yang langsung tersambung ke septic tank. Clara sempat nanya kenapa nggak nginep aja di villa. Hannah bilang terlalu berisiko, bisa ketahuan. Tapi Clara nggak betah hidup begitu. Tanpa pamit, dia pergi cari ibu kandungnya. Di villa, dia minta bantuan pemilik rumah. Cuma ingat nama ibunya. Tapi putri pemilik villa bantu cari lewat internet dan ketemu. Waktu Hannah nyusul ke sana, Clara udah pergi. Dan ternyata tindakan Clara bikin lokasi mereka ketahuan. Hannah cek info pemilik villa buat cari petunjuk tempat Clara pergi. Tapi saat itu juga kendaraan lapis baja organisasi datang. Hannah langsung keluar dan baku tembak. Tapi musuh terlalu banyak. Dia terdesak dan akhirnya masuk septic tank buat kabur. Clara sampai di tempat yang dijanjikan, tapi bukannya ibunya. Yang datang malah Carly, mantan kepala proyek rekayasa genetik. Carly coba bujuk Clara kembali ke organisasi tanpa dihukum, tapi Clara nolak dan berusaha kabur. Sayangnya, pasukan bayaran muncul dan Clara terluka. Carly sempat merasa bersalah melihat itu. Clara pun dibawa pergi. Direktur baru, Spengali, muncul. Dia bilang ke Carly kalau Hannah sudah mati saat mencoba melawan. Tapi dari reruntuhan villa, sesosok tubuh muncul. Hannah masih hidup. Saat Carly sedih melihat foto Hannah, tiba-tiba Hannah muncul dan minta bantuannya untuk menyelamatkan Clara. Carly sembunyikan Hannah dan potong rambut panjangnya yang sudah 17 tahun tumbuh, lalu diwarnai pirang. Dia bikin identitas baru untuk Hannah dan ingin menitipkannya ke mantan agen khusus. Sementara itu, Carly cari cara lain untuk menyelamatkan Clara, tapi Hannah diam saja dan bertindak sendiri. Dia pakai identitas palsu orang lain dan ikut uji coba klinis perusahaan Passway Pharmaceutical. Setelah minum kapsul, Hannah dicek tekanan darahnya dan dibawa ke ruang lain. Dia tanya soal Clara, tapi dokter bilang belum pernah lihat. Hannah pun dikasih infus. Obatnya sangat kuat. Dia mulai halusinasi, merasa dikejar seperti dulu di hutan. Naluri bertahan hidupnya muncul. Hannah kabur, hancurkan kaca, dan serang dokter, yang menurutnya adalah tentara organisasi. Efek obat bikin kekuatannya naik. Saat lari ke lobi, dia lihat manajer perusahaan kontak seseorang dari organisasi. Ternyata obat ini diciptakan untuk membuat gadis-gadis eksperimen makin kuat. Hannah todong si manajer dengan pistol dan tanya di mana Greenfield. Pas satpam datang, Hannah langsung tembak dan kabur. Tapi di saat genting, Carly datang dengan mobil dan selamatkan dia. Hannah lalu cerita kalau Clara pernah ninggalin kapsul dengan logo Passway. Carly sadar mereka bisa ikuti jalur distribusi obat itu ke Greenfield, tempat Clara mungkin berada. Tapi Carly tetap melarang Hannah ikut. Tapi Hannah tetap keras kepala. Di sisi lain, Spengali kirim agen untuk menyelidiki kasus Passway. Agen itu langsung mengenali Hannah. Meski warna rambut berubah, katanya dia bisa mengenalinya meski tinggal abu. Hannah pun ketahuan. Organisasi yang tadinya pikir dia mati, sekarang sadar Hannah masih hidup. Agen itu punya wolf genes, membuat dia bisa mendengar dari ratusan meter. Dari sana, dia tahu lokasi markas eksperimen. Tapi saat bersiap menyerang, Carly muncul dan bantu Hannah lolos. Hannah mengaku hanya mau ambil mobil. Kepala Passway nggak percaya. Carly datang pura-pura baru sampai, memarahi Hannah seperti ibu marahi anak dan membawa Hannah pergi. Tapi Spengali menelepon Carly. Saat Carly keluar menjawab telepon, Hannah nemu nomor itu di tasnya. Ternyata Carly terhubung langsung ke Spengali. Hannah langsung kabur. Dia sembunyi di truk. Carly mengejarnya. 2 orang yang tadinya satu tim kini malah bertarung. Carly kalah. Hannah kabur pakai mobil Carly dan akhirnya sampai di Greenfield. Dia panjat pagar dan masuk markas. Setelah melewati banyak rintangan, Hannah akhirnya ketemu Clara. Tapi Clara tampak nyaman di sana, akur dengan saudari-saudarinya yang dulu.
Hana sedih dan kecewa saat Hana bingung para tentara mengepungnya. Clara melihat Hana, tapi dia berpaling dan pergi, membiarkan Hana jatuh ke tangan Svengali. Nah, gimana? Seru kan cerita filmnya? Jika kamu suka alur cerita film ini, klik tombol like dan silakan tinggalkan kesan pesanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan update alur cerita film-film seru lainnya. Salam sukses ya bro.